Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Triana, NIM 200111063 dari kelas Manajemen Karyawan 1A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sumber hukum untuk memenuhi tugas agama. Sumber hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Dan sumber hukum menurut agama Islam, yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran dalam buku Ushul Fiqh 1/2018 karya Rusdaya Basri. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya adalah hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian atau tindakan, pertama mencari jawab penyelesaiannya dari Al-Quran atau dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai asyifa merupakan obat penawar yang dapat menenangkan dan menenteramkan batin. Al-Quran sebagai an-nur adalah cahaya yang dapat menerangi manusia dalam kegelapan. Al-Quran sebagai Al-Furqan merupakan sumber hukum yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, Al-Quran sebagai Al-Huda merupakan petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran juga merupakan rahmat bagi orang yang selalu membacanya. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh seorang yang lebih baik perbuatan terpuji maupun tercela. Sedangkan menurut para ahli hadis yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Selanjutnya ada fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang kedua ada memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga ada menerangkan maksud dan tujuan ayat pada Al-Quran. Yang keempat ada menerapkan hukum atau aturan yang tidak disebutkan secara zahir dalam Al-Quran. Jadi inti dari fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah mempertegas, memperjelas, atau memperkuat ayat-ayat atau kandungan-kandungan yang ada pada Al-Quran untuk diperjelas lagi. Selanjutnya ada macam-macam hadis. Macam-macam hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta. Yang kedua ada hadis maihur. Hadis maihur ini hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, tapi setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang mencapai derajat mutawatir, sehingga tidak memungkinkan jumlah tersebut akan sepakat bohong.
Yang terakhir ada hadis ahad. Hadis ahad merupakan hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang saja, sehingga tidak mencapai mutawatir. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad menurut bahasa artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad merupakan mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad ada 3 macam, yaitu yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas, yang ketiga ada maslahah mursalah. Yang pertama ijma. Ijma merupakan kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak dapat disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada qiyas. Qiyas merupakan mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama karena ada alasan yang sama. Dan yang terakhir ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Sekarang ada orang-orang yang berijtihad harus memiliki syarat. Syaratnya yang pertama ada memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua ada memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh atau sejarah. Dan yang terakhir ada mengenal cara mengistinbatkan atau perumusan hukum dan melakukan qiyas. Sekarang ada pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam yang pertama ada hukum taklif. Yang pertama ada wajib. Wajib merupakan aturan yang harus dikerjakan. Aturan yang harus dikerjakan dengan ketentuan. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Itu jika wajib. Yang kedua ada sunnah. Sunnah merupakan aturan yang bersifat anjuran. Jika dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan juga tidak berdosa. Yang ketiga ada haram. Haram adalah aturan untuk meninggalkan suatu perbuatan karena hal tersebut dilarang. Bagi orang yang melanggar larangan tersebut, ia akan mendapatkan dosa, dan yang meninggalkan larangannya akan mendapatkan pahala. Yang keempat ada makruh. Makruh merupakan aturan untuk meninggalkan atau menjauhinya. Bagi orang yang mematuhi aturan tersebut, ia akan mendapatkan pahala, dan bagi yang melanggarnya juga tidak berdosa. Dan yang terakhir ada mubah. Mubah merupakan sesuatu yang boleh atau tidak boleh dikerjakan. Bagi orang yang melakukannya tidak mendapatkan pahala maupun dosa. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang tidak melakukannya juga tidak mendapat pahala ataupun dosa. Sekarang ada hikmah sumber hukum. Hikmah sumber hukum, setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan memiliki dasarnya, sehingga kita tidak akan salah atau berdosa dalam mengerjakan sesuatu atau bertindak. Manfaatnya, kita dapat memahami sumber-sumber hukum Islam secara lebih dalam, dan kita pada saat melakukan sesuatu sudah tahu dasar dan hukumnya, jadi tidak akan salah
atau berdosa atau takut salah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.